Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para istri Nabi suatu saat bertanya kepada Rasulullah SAW. Kita tahu bahwa Rasul diperintah dan diizinkan Allah istrinya lebih dari seorang. Tapi semuanya punya kepenasaran yang sama, yang ingin disampaikan kepada Rasulullah SAW. Pertanyaan para istri Rasul kepada Rasulullah adalah, kata para istri Rasul kepada Rasulullah, ayyuna man kana awwalu bikaluhukon. Begitu pertanyaannya. Dalam bahasa kita, siapa di antara kami yang akan paling awal bertemu denganmu? Siapa di antara kami, istri-istrimu yang di dunia bersama-sama, tapi nanti siapa yang paling awal bertemu denganmu? Tentu yang dimaksudkan adalah bertemu di akhirat. Yang ditanyakan adalah yang paling awal bertemu dengan Rasulullah dalam kemuliaan. Siapa di antara kami yang akan paling awal bertemu denganmu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, di antara kalian yang akan paling awal bertemu denganku adalah atwalukunna yadan. Begitu kata Rasulullah. Yang akan paling awal bertemu dengan aku di antara kalian adalah atwalukunna yadan. Yang paling panjang tangan di antara kalian. Yang akan bertemu dengan aku yang paling awal bertemu adalah atwalukunna yadan. Di antara kalian yang paling panjang tangannya. Maka para istri Rasulullah SAW, mereka penasaran. Karena mendengar Rasul mengatakan bahwa yang paling awal bertemu dengannya menunjukkan keutamaan, menunjukkan derajat kemuliaan. Ternyata kata Rasul, yang paling panjang tangan. Maka istri Rasulullah SAW, mereka masing-masing mengukur tangannya. Masing-masing ingin tahu siapa yang paling panjang tangan di antara mereka. Karena yang paling panjang tangan itulah yang akan pertama kali bertemu dengan Rasulullah SAW. Ternyata tentu saja yang paling panjang tangannya yang tubuhnya paling tinggi. Karena apa? Karena kan ada keseimbangan di dalam postur manusia. Tentu yang tinggi lebih panjang tangannya daripada yang pendek tubuhnya. Mereka tidak punya jawaban. Kenapa? Ternyata tangan mereka beragam. Tidak persis yang mereka harapkan. Siapa yang paling tangan panjang? Saya kira tidak bisa digambarkan bagaimana cara mereka mengukur itu. Sampai mereka lupa tentang hal itu. Kemudian beberapa waktu berjalan, ternyata ada jawabnya. Yang dikatakan Rasulullah SAW itu adalah simbol sebetulnya. Kenapa? Barulah mereka tahu, yang dimaksud panjang tangan itu bukan tangannya panjang. Tapi orang yang dermawan. Jadi di dalam bahasa Arab agak berbeda dengan bahasa Sunda atau bahasa Indonesia. Panjang tangan, panjang lengan itu buruk. Ternyata di dalam bahasa Arab panjang tangan itu bagus. Apa panjang tangan? Dermawan. Ternyata yang paling dulu wafat di antara para sahabat Rasul adalah salah seorang istri beliau yang namanya Zainab Al-Khuzaimah. Dia yang paling dulu wafat, hidup cuma 2 tahun bersama Rasul.
Tapi dia terkenal di kalangan para sahabat dan kaum muslimin bahwa dia adalah seorang dermawan. Karena dia penyantun orang-orang miskin, orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang punya keperluan. Biasanya itulah yang jadi sasaran dan program hidup Zainab, istri Nabi SAW, yang paling dulu meninggal di antara para istri, sekaligus jadi jawaban sebagai simbol dari Rasulullah. Siapakah yang akan paling bertemu dan paling awal dengan Rasulullah? Orang yang dermawan. Itu kesimpulannya, orang yang dermawan siapapun. Pertanyaannya kenapa? Ketika orang-orang kafir ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kalian dikembalikan ke dunia, apa yang kalian inginkan? Begitu kira-kira pertanyaannya. Karena orang-orang yang di neraka itu kan berteriak-teriak, Rabbana akhrijna na'mal sholihan. Begitu. Mereka kepanasan, mereka menderita sehingga minta dikeluarkan dari neraka, dari siksaan itu. Kemudian digambarkan di dalam surat Al-Munafikun, andaikan mereka diberi kesempatan, andaikan yang mau mati ditangguhkan, begitu. Andaikan yang sudah mati diberi kesempatan, andaikan yang mau meninggal, yang akan wafat ditangguhkan, apa yang mereka inginkan? Itu pertanyaannya. Andaikan yang sudah wafat dihidupkan seperti mereka minta, andaikan yang akan meninggal diberi kesempatan untuk ditangguhkan, apa yang akan mereka lakukan? Maka di dalam surat Al-Munafikun ayat-ayat bagian akhir Allah menggambarkan bahwa orang-orang yang apabila diberi kesempatan kedua untuk mengulang hidup di dunia, apa yang mereka akan lakukan? Robbi laula akhartani ila ajalin qarib atasaddaqu wa aku minas sholihin. Ternyata orang yang apabila diberi kesempatan kedua mengulang hidup, memperbaiki hidup, apa yang ingin mereka lakukan? Aku akan bersedekah. Pilihan mereka, aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang solih. Kenapa? Bukankah sholat amal yang paling abdol? Amal yang paling akan dahulu dihisab, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah. Betul. Sholat yang pertama akan dihitung dihisab. Tapi amal yang paling awal terlihat manfaatnya adalah sedekah. Amal yang paling awal akan dihitung sholat. Sebagai kunci untuk membuka semua amal. Ibarat punya barang di gudang sebanyak apapun, kalau kuncinya tidak ada, tidak bisa kita ambil. Nah, kunci itu sholat. Tapi apa amal yang paling menolong awal? Sedekah. Rasulullah SAW menggambarkan nanti di alam mahsyar dikumpulkan orang dari yang paling awal ada sampai yang terakhir di satu tempat yang luas. Matahari semakin mendekat sehingga orang kepanasan, mereka terendam dalam keringat masing-masing. Semua kepanasan, semua menderita di alam mahsyar. Apa yang bisa melindungi mereka? Kullu mri'in fi dili shadaqatihi yaumil qiyamah. Begitu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap orang akan dilindungi oleh sedekah masing-masing ketika mereka menunggu di alam mahsyar. Panas, tidak ada tempat berlindung lain. Apa tempat berlindung setiap orang? Sedekah masing-masing. Seperti apa sedekah? Seperti apa penghalang panas setiap orang di alam mahsyar? Tergantung sedekah masing-masing. Barangkali ada yang tebal teduh. Kenapa? Sedekahnya tebal. Atau barangkali setengah dari itu. Bahkan barangkali cuma cari koran saja barangkali.
Cuma menolong sedikit saja. Kenapa? Sedekahnya barangkali sedikit. Atau barangkali ada orang yang tidak punya sama sekali perlindungan. Walaupun besar dan kecil, sedikit dan banyak itu relatif. Ketika orang penghasilan 1 juta, kemudian dia sedekah 100.000 itu besar. Tapi orang yang punya kemampuan dan penghasilan 1 miliar, mengeluarkan 100.000 itu kecil. Jadi apa maksudnya? Iwatu iman sekalian, semangatlah bersedekah. Kenapa? Karena dengan itu kita akan diselamatkan di alam mahsyar. Dengan itu kita bisa berlindung dari panasnya masa-masa penungguan, menunggu hisaban. Dan itulah amal yang akan sampai ke akhirat. Andaikan kita sudah wafat pun masih bisa bertambah. Sholat kita tidak bisa bertambah kalau sudah wafat. Saum kita tidak akan bertambah kalau sudah wafat. Idza mata ibnu adama in qata amaluhu selesai. Tapi sedekah jariyah. Sedekah jariyah yang ada di masjid itu, yang di pesantren itu, yang di tempat-tempat umum yang kita punya jasa di sana. Walaupun kita sudah wafat, maka pahalanya tetap akan mengalir kepada kita. Dia tidak berhenti karena wafatnya kita, tapi ketika manfaatnya panjang berjalan, maka sedekah jariyah itu yang akan menjadi tabungan yang tidak pernah berhenti. Rasulullah seorang dermawan, tapi dia lebih dermawan di bulan Ramadan. Siapa yang akan paling awal bertemu dengan Rasul? Tulul yad, orang yang tangannya panjang. Yang dimaksud adalah orang yang dermawan, memberikan perlindungan, keselamatan, santunan kepada sekelilingnya. Mudah-mudahan bulan Ramadan menambah semangat bersedekah kita, karena itulah memang yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.